Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin dari kelas 1 PAIB. Di sini saya akan buat video tentang moderasi untuk menunjang tugas ulangan akhir semester mata kuliah pendidikan beragama Islam. Ada beberapa soal yang sudah saya jawab, namun kali ini Pak dosen meminta saya untuk membuat video tentang soal-soal yang telah saya jawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban-jawaban yang telah saya jawab. Yang pertama ada radikalisme. Radikalisme adalah gerakan yang bersifat ideologis yang menginginkan perubahan secara drastis dan menolak sistem pemerintahan dan politik yang sedang berkuasa, namun tidak selalu menggunakan aksi kekerasan dan anarkisme. Jadi yang dimaksud radikalisme itu seoknum gerakan yang bersifat ideologis yang menginginkan sebuah perubahan itu secara drastis, menolak sistem pemerintahan politik yang sedang berkuasa. Jadi sistem pemerintahan, sistem politik yang sedang berkuasa itu ditolak dengan drastis. Mereka menginginkan sesuatu, tetapi dari sudut pandang pemerintah itu tidak menerima dengan keinginan mereka. Makna radikalisme sudut pandang kepolisian adalah kelompok yang mengancam jiwa, harta benda, dan keselamatan yang berdampak pada pelanggaran hukum dan ketentuan negara Republik Indonesia. Jadi adapun dari makna radikalisme dari sudut pandang kepolisian itu sebuah kelompok yang mengancam jiwa, harta benda, dan keselamatan yang berdampak pada pelanggaran hukum. Jadi semisal perampokan itu termasuk radikalisme dari sudut pandang kepolisian. Jadi radikalisme teraktualisasikan dalam bentuk interaksi politik kenegaraan dan memicu terjadinya gerakan ekstremisme dengan menggunakan kekerasan dan teror, maka disebut teroris. Jadi teroris juga dapat dikatakan sebuah radikalisme dari sudut pandang kepolisian maupun dari sudut pandang umum. Ada juga tanda-tanda orang tersebut itu memiliki paham radikal. Yang pertama ada intoleran. Apa sih yang dimaksud dengan intoleran? Intoleran itu sama saja tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Jadi semisal ada orang yang tidak selalu menghargai pendapat orang atau tidak menghargai keyakinan orang lain, maka itu ciri-ciri ya, tanda-tanda bahwa orang tersebut itu mempunyai paham yang radikal. Yang kedua ada fanatik atau selalu merasa benar diri, menganggap orang lain salah. Jadi dirinya itu merasa benar sendiri, orang lain itu salah semua. Itu ya termasuk dalam kategori ciri-ciri paham radikal. Yang ketiga ada eksklusif atau membedakan diri dari umat Islam umumnya. Jadi orang tersebut itu orang Islam, cuman membedakan diri pada umumnya gitu. Semisal orang Islam umumnya melakukan kegiatan keagamaan, namun orang tersebut itu menolak kegiatan tersebut, padahal kegiatan tersebut itu sudah umum, sudah baik, sudah menjadi hal yang biasa, tapi orang tersebut itu menolak atas kegiatan tersebut. Itu masuk dalam tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang terpapar paham radikal. Yang keempat ada revolusioner atau cenderung menggunakan cara-cara yang mencapai tujuan. Memaksa, orang itu memaksa untuk mencapai sebuah tujuan, itu selalu memaksa. Nah, implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan bangsa. Adanya paham radikalisme tentunya sangat merugikan manusia karena paham ini melakukan aksi kekerasan. Aksi kekerasan ini adalah bagian dari perjuangan jihad yang bernilai
heroik. Jadi mereka itu beranggapan bahwasanya kekerasan itu sebagai jihad, bahwasanya menganggap bahwa dengan melakukan kekerasan, dengan melakukan pengeboman, dengan melakukan apalah, itu mereka itu menganggap bahwasanya itu sedang berjihad kepada Allah. Padahal itu secara dipikir logika itu sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, adapun banyak cara untuk menghalau gelombang radikalisme dalam pendekatan persuasif ini. Salah satunya yaitu dengan memahami arti dari moderasi beragama. Jadi untuk menghalau terjadinya gelombang radikalisme dalam pendekatan persuasif ini, itu kita harus memahami dulu apa itu moderasi beragama, di mana dengan moderasi beragama seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Jadi orang yang tahu moderasi, orang yang tahu moderasi agama, itu orang tersebut tidak melakukan ekstrim, tidak berlebihan, karena orang tersebut itu orang yang moderasi. Maksud dari konsep moderasi beragama bukan moderasi agama karena agama, melainkan karena bahwasanya sikap moderasi itu perlu diterapkan pada dirinya, pada bangsa maupun dalam beragama. Selanjutnya, konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Tentunya pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme sangatlah penting, karena jika tidak ada pendekatan ini maka paham radikalisme akan semakin mudah tersebar. Karena negara kita memiliki hukum dan radikal adalah salah satu paham yang tidak disetujui oleh hukum negara kita, maka jika orang yang berpaham radikal seperti teroris itu harus diberikan sanksi atau hukuman. Supaya apa? Supaya itu tidak bisa berbuat seenaknya. Selanjutnya, apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jadi menurut saya itu ya, agama Islam itu mempunyai genealogi moderat, karena Islam adalah agama yang ada sejak dulu. Nabi pernah mengajarkan bahwasanya ketika beliau memimpin masyarakat Madinah, Nabi berhasil mengembangkan prinsip toleransi dan desentralisasi menyangkut keberagaman agama lain. Dengan toleransi, Nabi menginginkan supaya umat Islam memandang agama lain bukan sebagai musuh, namun sebagai teman, dengan menciptakan masyarakat damai. Sementara dengan desentralisasi, Nabi memberikan kebebasan kepada umat agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya. Jadi Nabi itu memberikan contoh kepada kita bahwasanya kita itu harus bermoderasi, kita harus bertoleransi kepada sesama manusia atau sesama suku, sesama agama. Nabi dari sejak dulu itu sudah memberikan contoh kepada kita untuk ditiru. Selanjutnya ada regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengarus utamakan program moderasi beragama sebagai upaya mendorong berkembangnya moderasi keagamaan di dalam kehidupan umat beragama. Yang dimaksud sebagai moderasi beragama di sini adalah pemahaman dan praktik keagamaan yang moderat, yang mengambil jalan tengah atau wasatiyah antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Dalam ajaran Islam tentunya sudah bisa dikatakan bahwasanya ajaran Islam itu sudah moderat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang menjadi penengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam disebut umat yang wasaton, umat penengah yang serasi dan seimbang, karena mampu memadukan dua kutub agama terdahulu, yaitu sikap keberagaman Yahudi yang terlalu
membumi dan Nasrani yang terlalu melangit. Dan selanjutnya yang terakhir ada urgensi matkul pendidikan moderasi Islam yang sudah saya rasakan pada mata kuliah ini pada satu semester ini. Berarti saya itu mendapatkan bahwasanya dengan adanya mata kuliah ini saya sendiri merasakan bahwasanya dalam konteks moderasi yang dimana di dalamnya terdapat banyak sekali hal-hal besar yang perlu diketahui oleh seorang terutama umat muslim. Jadi saya di sini dalam mata kuliah ini saya diajarkan untuk selalu bersikap moderat atau selalu bersikap adil tanpa harus membeda-bedakan. Dari sini juga saya mengenal arti bahwasanya Islam itu agama yang wasaton, agama yang selalu mengambil jalan tengah, tidak ke kanan atau tidak ke kiri atau tidak ekstrim. Dan terdapat juga permasalahan radikalisme yang mengacu pada tindakan-tindakan kriminalisme. Di sini saya dapat mengetahui bahwasanya tindakan radikalisme itu tidak baik untuk diri kita maupun orang lain. Jadi banyak sekali manfaat yang saya ambil dari mata kuliah ini. Dari saya tidak mengetahui radikalisme, dengan adanya mata kuliah ini maka saya paham apa arti dari radikalisme, arti dari moderat. Alhamdulillah dengan adanya mata kuliah ini saya menjadi lebih baik, saya menjadi lebih mengetahui hal-hal yang belum saya ketahui. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang atau perbuatan saya yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaafkan karena di sini saya sebagai mahasiswa semester 1 sedang beradaptasi dengan keadaan lingkungan di kampus maupun lingkungan ketika kita disuruh untuk mempresentasikan sesuatu itu belum lancar. Mohon maaf karena di sini saya juga masih menyesuaikan, masih beradaptasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.